Skuad Garuda sendiri pemirsa menghadapi juara bertahan Vietnam yang menjadi salah satu lawan tangguh bagi timnas Indonesia di ajang Asian Championship 2026. Indonesia yang mampu mengemas 2 kali kemenangan di laga sebelumnya, namun Vietnam hanya meraih 1 kali kemenangan. Apakah Vietnam ini masih menjadi penghalang bagi skuad Garuda atau sebaliknya Indonesia menjadi batu sandungan Vietnam untuk maju ke babak semifinal? Kita akan langsung membahas peta kekuatan masing-masing tim ini antara Indonesia dan Vietnam bersama mantan pelatih timnas Indonesia, ada Coach Neil Maizar. Selamat datang, Coach. Selamat petang, Bang. Ya, Coach, dari 2 laga sebelumnya khusus untuk catatan timnas Indonesia, apa evaluasi yang paling krusial untuk segera dibenahi khususnya jelang duel panas melawan Vietnam nanti? Yang pertama tentu di segi finishing ya. Karena di pertandingan pertama kita melawan Kamboja begitu bagus, yang kedua ketika melawan Timor Leste kita bagus tapi di finishing kita kurang. Jadi mungkin kalau evaluasi yang harus dilakukan oleh John Hedman ini adalah bagaimana dia memperbaiki finishing touch-nya di daerah pertahanan lawan. Dengan 10 pemain Timor Leste dan kita hanya bisa mencetak gol di menit ke-70 dan itu dengan perubahan pemain berapa orang pemain yang kita ganti. Coach influence-nya sangat luar biasa sehingga kita bisa menang 3-0 dengan Timor Leste. Ya. Nah, untuk menghadapi Vietnam yang kemarin dia draw 1-1 dengan Singapura, yang pasti dia akan bertekad untuk memenangkan pertandingan di kandang lawan. Kalau dia kalah, berarti Indonesia untuk memastikan diri untuk maju ke semifinal dengan nilai 9. Karena sekarang Vietnam hanya bernilai 4 dengan 1 kali menang lawan Timor Leste dan draw kemarin 1-1 lawan Singapura. Tapi evaluasi ini tentu sudah dilakukan oleh John Hedman dengan beberapa tim coachesnya, analisa taktikal, strateginya, bagaimana 2 pertandingan kemarin ketika melawan Kamboja dan juga melawan Timor Leste, dan itu mungkin udah dievaluasi. Saya tahu itu karena kemampuan head coach yang di high level, dia mempunyai staff coaches yang expert di bidangnya. Nah, kita tunggu untuk malam nanti bagaimana dia mengevaluasi tim ini dan siapa pemain terbaik yang harus dia lakukan untuk menghadapi Vietnam. Karena Vietnam bukan tim yang seperti Timor Leste yang hanya mengandalkan dia di pen to counter, enggak. Ini tim yang sangat bagus yang sudah berpengalaman di ASEAN pemainnya dan Indonesia harus sangat waspada untuk ini. Gitu, Bang. Ya. Coach Neil, Vietnam hanya menang 1 kali dan terakhir harus bermain imbang saat menghadapi Singapura. Apakah performa Vietnam ini tengah dalam tren menurun dan bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia? Ya, itu yang harus kita manfaatkan. Kita dalam tren yang positif dengan 2 kemenangan, walaupun bukan tim yang sangat kuat kita hadapi, tapi kepercayaan diri kita akan lebih meningkat daripada Vietnam. Karena Vietnam dengan dia draw di kandang dia sini dengan 1-1 dan itu membuat tren positif dia udah berkurang. Nah, untuk itu dia akan menghadapi lawan yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Dia akan berusaha untuk mengalahkan Indonesia dengan segala cara apapun. Jadi ini keuntungan bagi kita. Mudah-mudahan karena kita sebagai tuan rumah dan kita main di Pakansari, stadion yang menjadi home base kita, ya mudah-mudahan mental kita naik, mental Vietnam tidak bagus, kita bisa menang pertandingan. Selesai sudah itu. Kita masuk ke semifinal. Ya. Coach, apa faktor utama yang membuat Indonesia kerap kali kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan atau mengalahkan Vietnam di ajang semacam ini di tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya, Bang, di 5 pertandingan terakhir itu kan kita sudah bisa mengalahkan Vietnam. Kemarin terakhir di Piala Dunia kita menang 1-0 kalau nggak salah di Vietnam. Dia sebagai tuan rumah. Jadi menurut saya, kenapa tonton kemarin kita belum bisa mengalahkan Vietnam? Ya mungkin karena kita belum siap secara 100% untuk menghadapi dia. Tapi sekarang ini kita sudah siap 100% menghadapi dia. Kenapa? Kita punya materi yang sangat luar biasa. Beberapa pemain yang sudah bermain di Eropa, di beberapa negara di Eropa sudah bergabung dengan kita. Dan kita sudah punya pemain yang bisa bermain di high level di dunia.
Tom Hai misalnya, pemain yang selama ini menjadi motor dari permainan kita di dua pertandingan ini, main Kamboja dan melawan Timor Leste, itu menjadi suatu kepercayaan buat seluruh pemain bahwa kita bisa membuat tim lain untuk bisa kita taklukkan dengan cara kita bermain. Karena John Herdman itu dia bermain sangat luar biasa, yang dia bisa membangun serangan dan ketika kalah bola dia langsung pressure di daerah pertahanan lawan. Ini kekuatan yang harus dilakukan untuk melawan Vietnam. Jadi ini keuntungan buat kita. Mudah-mudahan apa yang terjadi ketika kita kalah lawan Vietnam 2 tim 4 tahun yang lalu, tapi di tren positif di 5 pertemuan terakhir kita menang lawan Vietnam 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan terakhir kita menang, dua kali dia menang. Jadi saya yakin, apalagi didukung dengan supporter yang sangat luar biasa di Pakansari dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada di manapun berada, kita bisa menang dan kita bisa menentukan besok kita udah dapat 1 tiket ke semifinal. Iya, Coach Nil, siapa saja pemain yang akan dimasukkan sebagai starting 11 saat menghadapi Vietnam? Kalau saya sih seperti tim yang dilakukan waktu lawan Kamboja, Bang. Ada Rizky Ridho, ada Mark Locke, ada Ivan Janel, ada Tom Hai, ada ada Beckham, ada Michel Baker, semuanya. Jadi pemain yang starting kemarin waktu melawan Kamboja itu, menurut saya mungkin itu pemain-pemain yang terbaik untuk saat ini ya. Jangan ketika dia melawan Timor Leste yang diganti pemainnya di babak pertama dan baru dimasukkan di babak kedua. Tapi saya pikir ini sudah menjadi acuan buat seorang John Herdman bagaimana dia memberikan hasil yang positif buat timnas Indonesia dengan melihat 2 pertandingan ini. Saya yakin dia sudah pasti mendapatkan starting 11 yang terbaik untuk bisa mengalahkan Vietnam. Gitu, Mas. Baik, terkait dengan laga menuju semifinal atau laga knockout nanti, selain kedalaman materi dan skill individu pada para pemain, faktor mental juga sangat menentukan. Bagaimana cara meredam provokasi di lapangan yang seringkali dilancarkan oleh para pemain Vietnam nih, Coach? Iya, Vietnam ini kan memang dia provokasinya sangat luar biasa. Dia bermain keras. Dan dia pemain-pemain kunci kita, dia mau hantam seperti apa yang diinginkan itu, tapi tidak dapat kartu kuning. Dia bisa. Dan dia provokasi di lapangan. Ada beberapa pemain tim nasional kita berhadapan dia menghajar duluan, kita emosional. Nah, untuk mengatasi itu, karena ini tipikal dia dari pemain Vietnam, dan dia suka itu. Oleh sebab itu, kita harus sabar, harus tenang, harus bisa menyikapi situasi di lapangan ini dengan penuh kesadaran, penuh keilmuan. Kita tidak usah terpancing. Kalau dia emosi sama kita, ya sudah. Gitu. Itu yang harus disikapi mental itu, sehingga kita yakin untuk bisa menghadapi Vietnam. Apapun yang dilakukannya, kita akan menjalankan seluruh taktika strategi yang diinginkan oleh tim, oleh head coach di lapangan, sehingga semuanya berjalan lancar dengan sesuai apa yang kita inginkan untuk memenangkan melawan Vietnam. Gitu. Baik. Coach Nil, pertanyaan terakhir, berapa prediksi skor dan siapa pemain kunci dari masing-masing tim yang harus diwaspadai? Kalau saya yakin 1-0 lah, selisih 1-0 atau 2-1 kita menang. Indonesia Tom Hai, kalau di Vietnam tuh si Jong Luk, lupa saya namanya di gelandang itu yang keturunan dari ada darah Brazil itu. Jadi itu ya? Mungkin pemain kunci dia. Jadi mungkin itu. Tapi kita lihat. Tapi saya yakin kita menang karena kita lagi pesan positif ini, yakin kita. Iya. Dan lagi bermain di Stadion Pakansari sebagai tuan rumah. Terima kasih Coach Nil Maizar, mantan pelatih timnas Indonesia. Salam sehat selalu.